Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan diferensial orde 1. Sebelumnya telah kita bahas persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial homogen, dan transformasi khusus. Nah, kali ini kita lanjutkan ke persamaan diferensial orde 1 yang lainnya, yaitu adalah PD linear orde 1 dan PD Bernoulli. Kita mulai dari persamaan diferensial linear orde 1. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1. Persamaan diferensial linear orde 1 dengan variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk dy dx plus px y sama dengan gx. Contoh, kita punya x dy dx plus x plus 1y sama dengan 3. Oke, ini kita ubah dulu ke bentuk standarnya. Jadi bentuk standarnya itu di depan dy dx itu 1, tidak ada fungsi seperti ini. Maka caranya bisa kita bagi semua ruas dengan x, gitu ya. Nah, maka diperoleh dy dx plus 1 plus seper y seper x y sama dengan x kuadrat. Nah, ini sudah bentuk standarnya, bahwa px-nya itu 1 plus seper x, dan gx-nya sama dengan x kuadrat. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 1? Nah, caranya di sini akan dianalisis dulu, kita ubah dalam bentuk diferensial. Oke, bentuk dari diferensial itu nanti bisa ditulis dalam bentuk pxy min gx dx ditambah dy. Oke, coba kita jabarkan ya ini. Ini dapat dari mana? Sebenarnya sederhana saja, cuma dari persamaan ini kita kali kedua ruas dengan dx. Nah, maka ini bisa kita ubah jadi dy plus pxy dx ya, sama dengan gx. Nah, terus kita pindah ke ruas kiri karena linear itu dia berkumpul antara dy dan dx-nya, maka ini bisa kita tulis jadi px y min gx. Nah, itu dx, ini tadi dikali dx semua ya. Nah, ini dx min, plus ya, ini plus dy sama dengan. Nah, kita ubah ke bentuk ini. Nah, selanjutnya kita analisis apakah ini merupakan PD eksak atau bukan. Ya, ini apakah PD eksak atau bukan. Nah, masih ingat definisi dari PD eksak? Nah, definisi dari PD eksak itu jika nanti koefisien atau fungsi di depan dx ini yang biasanya kita simbolkan dengan m, nah itu sama dengan yang kita turunkan terhadap y ya, nanti kita turunkan terhadap y akan sama dengan koefisien atau fungsi yang di depannya dy kita turunkan terhadap x. Nah, ini maka dapat mx, y-nya dan nx, y. Oke, kalau kita turunkan ini terhadap y, nah jelas ini turunkan terhadap y tinggal px ya, karena ini y, ini fungsi terhadap x diturunkan terhadap y ke 0, maka ini jadi px. Nah, selanjutnya nx, y ini kita turunkan terhadap x, 1 diturunkan 0. Nah, jelas ini bukan PD eksak. Karena do m do y-nya tidak sama dengan do n do x. Nah, jelas ini merupakan PD non eksak. Nah, karena PD non eksak, coba sekarang kita cari integralnya ya. Kita cari faktor integrasinya. Nah, jadi kita cari faktor integrasinya supaya ini menjadi PD eksak. Oke, untuk faktor integrasinya itu nanti kita misalkan fungsi yang hanya bergantung terhadap x.
Oke, kesimpulan di sini jadi persamaan 11 bukan persamaan diferensial eksak. Dan karena pada persamaan terakhir hanya memuat variabel X saja, maka dapat diasumsikan mempunyai faktor integrasi yang hanya bergantung terhadap X saja. Misalkan mu X. Ya, jadi bentuk yang terakhir gitu ya, setelah kita cari do M do Y, do N do X itu ternyata dia fungsinya fungsi terhadap PX aja gitu ya. Fungsi yang hanya bergantung terhadap X. Maka kita asumsikan atau kita prediksi bahwa nanti faktor integrasinya itu juga hanya fungsi terhadap X itu. Nah, maka kita misalkan faktor integrasinya itu adalah mu X. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas dengan mu X. Dikali mu X semua. Nah, kalau sudah kita kali mu X atau ini tadi faktor integrasi, ya kita berarti ini sekarang sudah berbentuk menjadi PD eksak. Nah, karena ini sudah berubah jadi PD eksak, maka berlaku bahwa do M do Y itu akan sama dengan do N do X-nya. Nah, ini ya karena dia definisi dari faktor integral. Maka ini jadi PD eksak. PD eksak ya pasti berlaku do M do Y-nya sama dengan do N do X. Do M do Y itu artinya M-nya di sini kita mu X. PXY min QX dikali mu X tadi ya. Harus sama dengan turunan dari mu X turunan parsial. Mu X terhadap X. Oke, diturunkan parsial terhadap Y, berarti yang ruas kiri. Nah, yang ruas kiri ini kita turunkan parsial terhadap Y, berarti ya tinggal PX kali mu X. Nah, kalau ini kan terhadap X ya, maka dihabis. Yang kanannya tetap, yang kanan ini kita ubah jadi D ya. Karena ini kan mu itu fungsi terhadap X ya kan. Mu itu fungsi terhadap X, maka ya jadi DX gitu. D mu DX. Oke, persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial separabel yang penyelesaiannya adalah ini. Nah, ini jadi tinggal kita selesaikan. Oke, coba kita ulangi ini penyelesaiannya seperti apa. Sederhana sebenarnya penyelesaiannya, ini tinggal kita kelompokkan, kita kumpulkan jadi satu. Yang ada mu kita kumpulkan yang ada mu, yang ada P, yang X kita kumpulkan terhadap X. Nah, maka ini kan bisa kita tulis jadi PX dx gitu ya, sama dengan mu d mu x per mu x ini ya. Nah, sudah. Terus tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Nah, kita integralkan kedua ruas, maka jadi integral px dx sama dengan, nah ini integralnya jadi ln mu x. Berarti mu x apa? Berarti mu x-nya sama dengan E pangkat integral Px dx. Nah, sudah. Berarti mu X atau faktor integrasinya kita tadi sudah ketemu ya. Mu X atau faktor integrasi kita sudah kita peroleh, yaitu E pangkat integral Px dx. Nah, ini dituliskan faktor integrasinya berarti E pangkat integral Px dx. Nah, jelas bahwa mu itu positif ya karena E pangkat ya kan, E pangkat. Nah, itu pasti dia positif. Sehingga persamaan 8 merupakan faktor integrasi dari persamaan 11. Kalau faktor integrasi berarti tinggal kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasinya, maka dia nanti menjadi PD eksak. Nah, ini kedua ruas kita kali E pangkat Px dx. Nah, sudah dikali ya ini. Di baris pertama ini sudah kita kali semua ini. Lalu di baris kedua ini cuma kita kalikan ke dalam saja. Jadi E pangkat integralnya kita kalikan ke dalam saja. Maka kita peroleh E pangkat integral Px dx Pxy dx. Nah, ini jadi E pangkat integral Px dx Qx dx ditambah E pangkat integral Px dx dy sama dengan 0. Oke, kalau sudah ini yang ini cuma dibalik saja ya. Jadi yang negatif ditaruh di belakang, ini yang positif taruh depan. Nah, terus
Yang bentuk ini, coba diperhatikan bentuk ini. Nah, kita punya E pangkat integral Px dx dikali Px kali Y dx. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia sama dengan definisi. Nah, ini kalau sampai di sini saja. Ini kan sebenarnya definisi dari turunan, ya kan? Turunan E pangkat integral Px dx. Ya kan? Y-nya tetap Y-nya tetap kita tulis. Ya kan? Turunan dari E pangkat integral Px dx itu kan, kalau E pangkat kan tetap ya integral. Turunannya E pangkat, maka tetap E pangkat integral Px dx. Nah, terus setelah itu Pak, dikali sama turunan dari pangkatnya kan. Turunan dari integral Px dx yaitu Px. Nah, maka integral E pangkat integral Px dx Px dy ini bisa kita ganti pakai d E turun, berarti turunan E pangkat integral Px dx. Nah, ini ya, jadi ini kita bisa ubah ke ini. Oke, selanjutnya kita gunakan dua ruas ini ya. Ini kita gunakan dua suku ini. Nah, kalau yang suku belakangnya dia tetap. Nah, ini sebenarnya kan kita punya y dE pangkat integral Px dx ditambah E pangkat integral Px dx dy. Nah, ini itu kan sebenarnya turunan, ya Kak. Turunan dari E pangkat, turunan dari Y dikali E pangkat integral Px dx. Ya, turunan dari Y dikali E pangkat integral Px dx. Nah, ini berarti perkalian, masih ingat ya, U aksen V plus U V aksen. Nah, misalkan U-nya itu Y gitu ya, berarti U aksen V, maka ini jadi 1 gitu ya. U aksennya berarti kan 1 ya. Atau 1 dy ini, berarti 1 dy. V-nya tetap E pangkat integral Px dx U aksen V plus U V aksen. U-nya tadi Y, V aksen ya turunan dari E pangkat ya d E pangkat integral Px dx. Jadi ini yang bentuk atas ini sebenarnya PD separabel, pengelompokan bisa kita buat jadi turunan dari Y E pangkat integral Px dx. Sudah, kalau sudah tinggal kita integralkan semua sukunya. Integral dari turunan Y E pangkat ya berarti turunannya tinggal hilang ya, jadi tinggal Y kali E pangkat integral Px dx dikurangi, nah ini diintegralkan, integral dari E pangkat integral Px dx Qxx sama dengan C. Nah, inilah sebenarnya solusi dari PD linear order 1. Nah, ini merupakan solusi dari PD linear order 1. Oke, setelah ini terus kita turunkan sebuah teorema ya. Nah, dari atas itu kita turunkan sebuah teorema bahwa jika kita punya persamaan diferensial order 1 dy dx plus pxy. Nah, ini harusnya qx ya. Ini kanannya harusnya qx. Qx mempunyai faktor integrasinya mu sama dengan E pangkat integral Px dx. Dan penyelesaian umumnya Y kali E pangkat integral Px dx min integral E pangkat integral Px dx Qx dx sama dengan C. Oke, jadi sebenarnya kalau penyelesaian umumnya tidak harus kita hafalkan ya. Yang penting kamu sudah mendapatkan kuncinya bahwa kalau ketemu persamaan diferensial order 1 itu faktor integrasinya E pangkat integral Px dx. Oke, contoh. Nah, ini dy dx plus 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Oke, ini kan kita kerjakan di tempat yang berpisah. Kita kerjakan soal nomor 1, yaitu dy dx plus y per x sama dengan min, sebentar, ini contoh yang Bernoulli, maaf. Ini contoh yang Bernoulli. Nah, ini contoh yang linear order 1 ya. Dy dx plus 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Nah,
Sudah berbentuk standar belum? Nah, sudah berbentuk standarnya. Jadi dia harus diperhatikan dulu, dia harus ubah ke standar. Standarnya tadi depannya itu DYDX gitu ya. DYDX, nah baru setelah itu ada QXY sama PXY sama dengan QX. Nah, harus diubah dulu ke bentuk standarnya. Nah, ini udah bentuk standar, dia udah mudah saja. Berarti faktor integrasinya yaitu misalkan mu. Nah, mu X tadi apa? E pangkat integral. Nah, PX kita kan ini jelas ya. Nah, ini tadi, ini PX-nya. 3 per X dx. Nah, maka dia jadi E pangkat ln, ya kan? Integral dari seperekutan ln. Berarti ini 3 ln X. Atau bisa kita tulis jadi E pangkat ln X pangkat 3. E pangkat ln, nah ini sifat logaritma ya. Jadi X pangkat 3. Sudah, tinggal kita kalikan. Ya. Kalikan persamaan diferensial kita tadi dengan faktor integrasi. Maka kita kalikan X pangkat 3 jadi X pangkat 3 dy dx gitu ya. Ditambah X pangkat 3 dikali 3 per X ya. Maka dia jadi 3X kuadrat ya. 3X kuadrat Y dy 3X kuadrat ya, 3X kuadrat Y ya. Lalu setelah itu yang satunya 6X pangkat 3 kita kalikan X pangkat 3 maka dia jadi 6X pangkat 5. Oke, seperti ini. Kalau sudah sekarang boleh nih semuanya kita kalikan dengan dx gitu ya. Jadi supaya dia tidak muncul dy per dx. Nah, kita kalikan saja kayak tadi waktu membuktikan ini ya, membuktikan rumus kita tadi, kita kalikan semuanya dengan dx. Maka kita peroleh X pangkat 3Y dy itu ditambah 3X kuadrat Y dx sama dengan, atau kita pindah ke kiri sekalian ya, min 6X pangkat 5 dx sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Ini kan tadi ini sudah eksak, ini sudah eksak, ini udah jadi PD eksak. Maka penyelesaiannya bisa kita gunakan dengan pengelompokan. Nah, ini kan sebenarnya ini tinggal dikelompokkan saja ini. Ini kan sama aja turunan dari apa? X pangkat 3 kali Y. Min 6X pangkat 5 dx. Coba dicek, ini kan turunan dari X pangkat 3 U aksen V. U aksennya berarti 3X kuadrat, V-nya Y. Nah, terus V aksennya U aksen V plus U V aksen. U-nya X pangkat 3, V aksennya turunan dari Y itu 1 dy. Sesuai ya. Nah, ini pengelompokan biasa separabel. Oke, tinggal kita integralkan. Kita integralkan kedua ruas. Maka ini kita peroleh X pangkat 3 Y, turunan integral dari turunan ya berarti fungsi itu sendiri. Ini min 6 per 6, ini kan diintegralkan ya. 6 per 6 X pangkat 6, berarti ini jadi X pangkat 6 sama dengan C. Oke, diperoleh oleh akhirnya X pangkat 3 Y min X pangkat 6 sama dengan C. Oke, sangat mudah ya. Jadi sebenarnya itu caranya cukup kita kali sama faktor integrasinya. Faktor integrasinya tadi E pangkat integral PX dx. PX itu koefisien dari Y. Kita lanjutkan pembahasan untuk PD Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial yang dapat ditulis dalam bentuk dy dx plus px y sama dengan qx
Y kuadrat disebut persamaan diferensial Bernoulli. Apa yang membedakan dengan PD linear order 1 tadi? Yang membedakan di sini itu ada Y. Nah, ini ya. Di sini ada Y-nya. Kalau tadi ini kan cuma QX ya. Nah, ini ada Y. Nah, nanti ada Y oh ya sebentar. Ini bukan kuadrat ya, maaf. Ini harusnya Y pangkat N. Jadi masih umum. Jadi ruas kanannya itu ada bukan hanya QX, tapi ada Y pangkat N. Jadi yang membedakan itu. Kalau tadi kan yang linear cuma ada QX ya. Di sini ada Y pangkat N. Oke, lalu bagaimana penyelesaiannya? Apabila N sama dengan 0, maka persamaannya ada persamaan diferensial linear order 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 0. Sedangkan jika N sama dengan 1, persamaannya adalah persamaan diferensial separabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli digunakan teorema berikut. Nah, ini teoremanya. Apabila N sama dengan 0 atau 1, maka dengan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N. Sebentar, ini harusnya tidak sama dengan ya, bukan sama dengan. Ini harusnya tidak sama dengan. Jadi jika N tidak sama dengan 0 atau 1, maka dengan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N, persamaan Bernoulli dy dx plus pxy. Qxy pangkat N menjadi persamaan diferensial linear order 1 dalam bentuk variabel tak bebas V dan variabel bebas X. Nah, jadi dengan transformasi ini kita nanti bisa mengubahnya dia ke bentuk PD linear order 1. PD linear order 1 kan kita tadi sudah gampang ya menyelesaikannya. Tinggal E pangkat integral PX dx. Itu untuk faktor integrasinya. Nah, maka ini gampang saja dengan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N. Nanti dia jadi PD linear order 1 yang kita sudah bisa menyelesaikan. Oke, pertama saya akan coba membuktikan dulu ini teorema ini, yaitu dikatakan bahwa nanti dengan transformasi ini dia akan berubah menjadi PD linear order 1. Oke, caranya pertama kita kalikan kedua ruas dengan Y pangkat min N. Nah, jadi pertama kita kalikan dengan Y pangkat min N. Nah, Y pangkat min. Ini kalau kita kalikan Y pangkat min N berarti jadi apa? Y pangkat min N dy dx ya, plus px. Nah, Y dikali Y pangkat min N. Nah, berarti jadi Y pangkat apa? 1 min N. Nah, terus sama dengan ini Y pangkat N dikali Y pangkat N berarti jadi Y pangkat 0 ya, atau jadi 1. Maka ini jadi QX saja. Oke, kita peroleh bentuk sederhana, bentuk lainnya Y pangkat min N dy dx plus PX Y pangkat 1 min N sama dengan QX. Nah, selanjutnya dikatakan tadi dengan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N dia jadi PD linear. Ya, kita misalkan aja gitu ya. Kalau kita punya V sama dengan Y pangkat 1 min N, maka dV dx-nya apa? Nah, coba kita cari dV dx-nya dulu. dV dx. Nah, dV dx-nya ini ya tinggal ini ya pakai aturan pangkat biasa ya kan, pangkatnya pindah ke depan. Nah, jadi 1 min N. Nah, terus Y pangkat gitu kan. Pangkatnya berkurang 1. Nah, 1 min N dikurangi 1 gitu ya. Maka dia jadi min N. Nah, karena ini fungsi terhadap Y pada turunan terhadap X, maka ini turunan implisit, maka ini harus masih dikali sama dy dx. Nah, inilah permisalan yang kita pakai. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. Nah, coba ini diperhatikan, ini kan bentuknya sama ya kan ini. Nah, ini tuh kan sama, persis sama ini ya.
Nah, maka yang bentuk ini itu bisa kita ubah. Ini kalau kita pindah ke kiri gitu. Ini kita pindah ke kiri jadi per ya nanti. Maka y pangkat min n dy dx itu nanti bisa kita ganti jadi 1 per 1 min n dv dx. Nah, kita ubah. Ini berarti dia menjadi 1 per n. 1 min n, 1 min n dv dx gitu. Lalu ditambah yang ini px, ini y pangkat 1 min n tadi jadi v ya kan, ini jadi v. Maka ini jadi pxv sama dengan qx. Oke, sudah diperoleh. Nah, sekarang boleh nih, kalau linear itu kan depannya harus 1 ya ini. Maka semuanya kita kali 1 per n. Maka kita peroleh dv dx itu akan sama ditambah ya ini. Ditambah ini dikali 1 per n, maka dia jadi 1 min n dikali sama pxv. Pxv sama dengan ya 1 min n juga ya. Qx. Sudah, maka ini bisa kita ubah gitu ya ke bentuk dv dx ditambah, ini kita misalkan aja 1 min n ya, 1 min n dikali px itu misalkan p1x gitu ya. P1x v. Ini sama dengan ini juga misalkan q1x. Ya, tadi dengan p1x itu sama dengan 1 min n itu px dan q1x-nya sama dengan 1 min n dikali sama qx. Sudah, kalau kita lihat ini kan sudah berbentuk PD linear order 1 ya. Ini itu sudah berbentuk PD linear order 1. Maka terbuktilah dengan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N, PD Bernoulli itu nanti berubah menjadi PD linear order 1. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh PD Bernoulli. Nah, di sini contohnya dy dx plus y per x sama dengan min y kuadrat. Maaf, ini kita ganti ya. Ini kita ganti minus. Ini minus. Nah, jadi kita ulangi soalnya dy dx min y per x sama dengan min y kuadrat per x. Nah, ini contoh PD Bernoulli. Oke, cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, langkah pertama sebelum kita ubah tadi ya, ini kita identifikasi dulu. Ini PD benar-benar Bernoulli tidak ini ya. Nah, kalau kita lihat ini benar Bernoulli ya, dengan PX-nya itu sama dengan min 1 per X, terus nanti QX-nya itu min 1 per X juga. Nah, terus ini N-nya itu 2. Nah, pangkatnya pangkat 2. N-nya sama dengan 2. Ini PD Bernoulli dengan N-nya sama dengan 2. Oke, caranya pertama kita bikin dulu ruas kanannya itu dalam X semua. Jadi supaya jadi PX saja. Kayak tadi waktu pembuktian tadi ya, kanan itu kita ubah supaya kita lanjutkan. Nah, ini caranya kita kalikan kedua ruas dengan Y pangkat min 2. Nah, supaya ruas kanannya itu dia fungsi terhadap X saja gitu ya. Kita kalikan persamaan diferensial kita kedua ruas dengan Y pangkat min 2. Maka ini jadi Y pangkat minus 2 dy dx minus
Ini Y dikali Y pangkat minus 2, berarti jadi Y pangkat minus 1 sama dengan min Y pangkat 2 dikali Y pangkat minus 2, Y pangkat 0 atau 1. Maka jadi tinggal seper X. Baru setelah ini kita misalkan. Kita misalkan tadi V sama dengan apa? V sama dengan Y pangkat. Nah, rumusnya tadi 1 min N ya. 1 min N. Berarti kalau kita berarti berapa? Y sama dengan 1 min 2 atau Y pangkat minus 1. Nah, nanti kita ganti Y pangkat minus 1 itu dengan V. Nah, jangan lupa kita cari juga dv dx-nya ya. dv dx-nya. Kalau ada Y pangkat minus 1 berarti turunan terhadap X-nya apa? Berarti min, ya kan? Y pangkat min 2. Nah, tapi masih dikali sama Y dx. Gitu. Nah, maka bisa kita substitusikan. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk yang sudah kita apa ya? Ini misalkan persamaan 1. Kita substitusi ke persamaan 1. Maka Y pangkat minus 2 dy dx ini itu bisa kita ubah jadi dv dx dibagi min 1 atau min dv dx. Nah, seperti itu. Lalu ini jadi Y pangkat minus 1 tadi jadi V ya. Nah, V berarti min V per X gitu ya. Sama dengan min seper X. Ini tetap min seper X. Oke, sebenarnya sudah berubah jadi PD linear order 1. Kita kalikan dulu sama negatif supaya positif. Ini dv dx plus V per X sama dengan seper X. Sudah, ini sudah jadi PD linear order 1, yaitu memiliki faktor integrasi apa? Yaitu E pangkat integral. Nah, ini ya, PX kita itu seper X dx. Nah, maka dia jadi E pangkat ln X. Atau dia jadi X saja gitu ya. Maka faktor integrasinya itu sama dengan X. Nah, sekarang kita kali dengan faktor integrasinya tadi, yaitu X. Kita kalikan ke sini ya, ke persamaan 2 di sini. Kalikan dengan faktor integrasi persamaan 2. Oke, kita kalikan dengan X, maka kita dapat X dv dx ya. X dv dx itu ditambah sama V harus sama dengan 1 ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, sekarang ini separabel ya. Ini sudah separabel. Nah, ini kan sama kayak tadi dengan pengelompokan. Ini kan sama aja turunan dari apa? Turunan dari X kali V kan. Nah, coba U aksen V. U aksennya 1, ini V gitu ya. U aksen V plus U V aksen. U-nya tadi X, V aksennya turunan V terhadap X ya, dx. Sama dengan 1 gitu ya. Sudah, tinggal kita integralkan kedua ruas, maka XV sama dengan, integralkan kedua ruas ya. Maka ini XV akan sama dengan X, ya, integral 1 itu kan X, ini terhadap X ya, dx. Maka ini jadi X plus C, jangan lupa ada plus C-nya. Sudah diperoleh V, berarti kalau kita mau ubah jadi V sama dengan juga boleh. V sama dengan 1 ditambah C kali X pangkat minus 1. Nah, sekarang dikembalikan lagi. Gitu ya. Jadi harus kita kembalikan lagi ke bentuk asal kita tadi, bahwa V tadi sama dengan Y pangkat minus 1 atau sama dengan seper Y. Maka kita dapat seper Y itu sama dengan 1 plus C per X. Nah, seperti ini. Sekarang kita ubah, ini samakan penyebut dulu deh, biar udah nulisnya. Ini kita tulis jadi X plus C per X, gini ya. Atau kalau mau kita ubah jadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan X per X plus C.
Oke, selesai. Inilah jawaban dari soal PD Bernoulli di dx min y per x sama dengan min y kuadrat per x. Jadi kata kuncinya sederhana, yaitu kita ubah dulu dengan transformasi y pangkat 1 min n. Maka nanti dia berubah jadi PD linear. Oke, sekian pembahasan tentang PD linear dan PD Bernoulli. Nanti kita masih ada satu lagi, yaitu bagaimana menentukan faktor integrasi dari PD linear. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.